Bertemu lagi kita di mata kuliah kalkulus diferensial. Di video ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan tentang aplikasi dari turunan yang sudah Anda pelajari di bab sebelumnya ya. Jadi di video ini kita khusus membahas mengenai kemonotonan fungsi dan tes turunan pertama. Baik, kita mulai dari korolerinya ya, teorema akibat dari teorema nilai rata-rata yang sudah kita pelajari di video sebelumnya ya. Di koroler ini ya akan dibahas mengenai fungsi naik dan fungsi turun ya. Jadi diasumsikan ya seperti pada teorema nilai rata-rata ya, fungsi f itu kontinu ya di AB dan diferensiabel atau terdiferensialkan di selang terbuka AB. Nah, jika diketahui f aksen x positif ya untuk setiap x anggota selang buka AB, maka f itu fungsi naik pada selang tutup AB. Dan sebaliknya, jika f aksen itu negatif untuk setiap titik pada selang buka AB, maka f itu turun ya. Jadi dari sini Anda harus bisa mengaitkan ya, f aksen itu adalah apa? Ya, gradien dari garis singgung fungsi f di titik x ya kan. Nah, kalau gradiennya positif berarti kan nah kemiringannya ke atas ya, berarti itu naik. Itu secara geometris seperti itu. Jangan lupa bahwa f aksen itu adalah maknanya adalah gradien dari fungsi f ya. Jadi ini naik. Nah, bukti secara matematis seperti ini ya. Jadi asumsikan X1, X2 anggota dari selang tutup AB ya. Gimana? Diambil ya X1, dia asumsikan aja X1 kurang dari X2. Jadi, bisa sebaliknya, tapi ini kita asumsi seperti ini ya. Nah, berdasarkan teorema nilai rata ya, berlaku untuk F pada selang AB ya. Ini kan fx2 min fx1 halnya per x2 min x1 sama dengan f aksen c gitu kan ya. Ini kan bentuk lain dari teorema nilai rata kan, seperti ini awalnya kan, aslinya kan. Jadi ini bentuknya f x2 min f x1 ya per x2 min x1 sama dengan f aksen c gitu kan. Atau saya tulis seperti ini, boleh kan? Ya. Nah, sekarang untuk suatu C pada selang AB yang kita bicarakan tadi kan, selang X1, X2, yaitu ini subselang dari AB ini sendiri. Nah, karena tadi diasumsikan X1 kurang dari X2, maka ini tandanya positif kan, X2 min X1 itu. Maka tanda ruas kiri ini, fx2 min x1, itu bergantung pada f aksen C-nya. Benar nggak? Ya. Nah, sekarang kalau begitu, f aksen C ya, itu kan terletak pada selang X1, X2 ya. Berarti di selang ini kan. Padahal tadi X1, X2 ini juga himpunan bagian dari AB ya. Jadi kalau saya ambil ini, kasus ini yang pertama ini ya, fx aksen itu positif, berarti kalau f aksen itu positif ya, ini kan ya, ada f c positif ya, maka apa akibatnya? F1 min X2 lebih dari 0 ya kan, atau apa ini, fx2
lebih dari fx1. Nah, ini kan artinya apa? Kenyataan ya, jika ini, jika fx positif maka ini, jadi ini. Jadi kan kalau saya punya gambar seperti ini, saya ambil x1, x2 dengan anak x1 kurang x2 ya. Dan hasilnya adalah fx2 lebih besar, berarti di sini fx2 kan di atas ini ya. fx2 lebih besar dari fx1. F itu di bawahnya kan. Nah, dari sini misalnya. Nah, maka fungsi itu naik pasti kan. Nah, gitu. Karena fx2 lebih dari fx1. Ya. Jadi jika ini diperoleh ini gambar seperti ini, maka dapat simpulkan fungsi f itu naik. Dan sebaliknya, kalau kasus ini diambil ya, fx kurang dari ini, fx aksen x kurang dari 0, ya kalau ini kurang dari 0, maka ini ini positif ya, ini kurang dari 0, maka ini juga kurang dari 0. Atau fx2 min fx1, fx2 kurang dari fx1, gini kan. Nah, saya grafikan begini nih, ya. X1 nih kurang dari X2. Dan fx2 kan di bawah sini. Kurang, ini fx2 ya. fx2 fx1 lebih tinggi. Nah, gini. fx1. Grafiknya begini kan ini. Nah, turun gini kan. Nah, makanya turun. Nah, jadi kalau f aksen kurang dari 0, maka hasilnya ini. Nah, ini itu artinya turun. Nah, gitu. F aksen positif artinya itu ini. Ini tuh gambar ini aja tuh naik. Gitu ya, pengertiannya ya. Nah, sekarang kita ada catatan berikut ya. Jadi corollary 3 tadi itu ya juga berlaku untuk selang yang tak hingga. Jadi kan selang dengan AB ya, bisa aja diperluas untuk selang yang tak hingga. Untuk menentukan di mana fungsi f tadi naik atau turun. Ya. Nah, untuk itu nanti kita perlu menentukan titik kritisnya ya. Tentukan dulu titik kritisnya. Ya. Jika diketahui misalnya A dan B itu titik kritis dari F ya, dan jika F aksen itu kontinu dan tidak pernah nol pada selang AB ya, jadi F aksen itu turunan ya, juga fungsi ya, F aksen itu fungsi juga tuh, dia kontinu dan nggak pernah nol, F aksen nggak pernah nol pada selang AB, maka teorema nilai rata-rata berlaku pada F ya, karena F dia kontinu dan diferensiabel toh, dan nggak pernah nol ya, tambah lagi nggak pernah nol, sehingga kalau gitu F aksen itu bisa saja positif di setiap titik AB atau negatif, dua kemungkinan ya. Kalau nggak positif ya negatif, karena dia sebenarnya nggak pernah nol ya. Oleh karena itu, sekarang bagaimana memeriksa tanda F aksen? Nah, karena kita memberi tanda F aksen itu untuk menentukan naik turun tadi kan. Kalau F aksen positif dia naik, apa yang negatif turun ya, maka kita cukup memeriksa satu titik pada subselang tadi itu. Jadi kan kalau tadi ada selang titik kritis ya, ada selang ini ya, kemudian A dan B kritisnya ya, maka
interval itu terbagi menjadi 3 kan. Ini minta hingga sampai A ya kan. Kemudian tutup boleh ini ya, buka boleh. Kemudian apa? A, B ya, dan B tak hingga gitu ya. Sorry, kurang. Maka untuk memeriksa ya tanda F aksen itu cukup ambil satu titik di sini, bagaimana, karena semuanya pasti sama ya, ini di sini ya. Nah, dapat simpulkan F itu naik di mana ya. Jika F aksen C itu kurang dari 0, maka F aksen C itu F aksen negatif gitu kan ya, sehingga turun. Kalau F aksen C nya diambil dari sini, C ambil sini misalnya ya, B maka positif misalnya, maka dapat simpulkan F aksen positif di AB ya, gitu ya. Jadi cukup diperiksa satu titik pada masing-masing sub interval tadi gitu ya. Jadi pertama tentukan titik kritisnya. Menentukan titik kritis gimana? F aksen sama dengan 0 ya. Jangan lupa di video sebelumnya ada itu ya, F aksen sama dengan 0 memperoleh titik kritis ya. Oke, kita ke contoh ini sekarang untuk menentukan titik kritis dan tentukan selang-selang di mana fungsi itu naik atau turun ya. Kita ke whiteboardnya ya, sini. Jadi kita sampai saat ini belum bisa menentukan sketsa gambar, tapi kita bisa menentukan selang-selangnya saja di mana dia naik atau turunnya. Jadi pertama titik kritis ya, titik kritis. Jadi F aksen X sama dengan 3x kuadrat min 12 ya kan, sama dengan 0, titik kritis ya, di-nolkan. Atau x kuadrat min 4 sama dengan 0 ya, bagi 3 ya. Jadi x sama dengan 2 atau x sama dengan min 2. Oke. Jadi ada 3 subselang ya. Jadi saya gambarkan ini min 2 gitu ya. Ini x, ini y atau fx ya gitu. Nah, sekarang kita periksa ya, kita periksa bagaimana di selang mana, di selang min tak hingga min 2. Bagaimana? Diambil berapa? Diambil misalnya x sama dengan negatif 3 gitu ya. Maka F aksen 3 sama dengan 3 kali 3 kuadrat min 12 ya kan. Jadi 27 ya kan, min 12 15 ya. Ini positif. Jadi ini positif. Ini jangan lupa bukan tandanya, turunannya ya, turunannya positif. Ini aja positif ya. F aksen positif di sini. Tulis saja begini ya. F aksen positif. Oke. Kemudian sekarang diselang
min 2 sampai 2. Diambil berapa? Paling mudah X sama dengan 0 ya kan. F aksen 0 yaitu 3 kali 0 min 12 sama dengan min 12 kurang dari 0. Jadi ini F aksen kurang dari 0. Itu di sini ya, min 2 sampai 2 ya. Sekarang yang terakhir diselang 2 sampai tak hingga. Ini boleh tertutup ini ya. Boleh terbuka, terserah. Karena naik turun itu pada bukan bertitik tapi pada selang. Boleh batasnya boleh ikut. Ya, ambil berapa? 3 ya. X sama dengan 3, sama tadi nilainya ya. Berarti F aksen 3 93 kali 3 kuadrat min 12 sama dengan 15. Berarti dia positif. Berarti ini F aksennya positif. Jadi kira-kira grafiknya itu begini kan. Kalau ini X sama dengan min 2, Y-nya berapa? Ini kan 2 min 2 pangkat 3 plus min 12 kali min 2 plus 5 ya, sama dengan ini 3 ya, min 8 plus 24 plus 5, berarti 29 min 8 sama dengan 21. Jadi sini kira-kira sini ya 21 gitu kan. Ya grafiknya kira-kira begini. Ini naik ya, ini turun, ini puncaknya, ini turun, baca 0 misalnya. Kalau 0 berarti 5, motong 5 di sini gitu, 5 ya, 0, 0, 5 kan begini kira-kira. Kemudian 2, kalau 2 berapa? X sama dengan 0, Y nya sama dengan 5, X sama dengan 2, Y nya sama dengan 2 pangkat 3 min 12 kali 2 min plus 5, berarti 8 min 24 plus 5 sama dengan 24 min 13 dengan benar ya, ya min 24 plus 13 min 30 min 24 13 min 24 sama dengan min 11. Jadi di sini ya, jadi kira-kira beginilah. Nah ini 11 ya, begitu. Kira-kira begini gambarnya ya. Jadi dia turun. Oh ya, ini jadi di mana turunnya tadi? Tadi belum jawab ya. Di sini ya, ini ya. Di sini fungsi naik ya. Di sini fungsi turun ya. Di selang itu dia fungsinya naik lagi. Jadi monoton itu bisa naik atau turun ya. Jadi tidak selalu dipanjang di seluruh selang, tapi bisa berbagian seperti ini ya. Itu untuk menguji kemonotonan dari fungsi. Oke, jadi kita nanti kembali sini lagi. Nah, dia sudah ya. Sekarang
kita gunakan ya konsep turunan pertama itu ya untuk menentukan nilai X. Ini kan kita sudah menentukannya, cuman belum secara analitik ya, masih secara sketsa gambar saja. Ya, ini tadi contoh satu ya, contoh satu berarti ini contoh satu tadi. Oh, itu satu lain ya, jadi contoh lain contoh satu ya, tapi soalnya sangat mirip lah ya. Jadi ini bukan contoh satu ya. Oke, jadi contoh lain tadi ya, tapi pada artinya jadi plus ini minus ya. Tadi kita menentukan nilai ekstrim ya dengan uji turunan pertama ya. Nilai ekstrim itu bisa maksimum atau minimum ya. Kita ngomongin lokal, nanti bisa diperiksa lagi apakah dia global gitu ya. Nah, kalau kita punya fungsi x pangkat 3 min 2 plus x min 5 ya, mencapai maksimum dua titik ya, bila apa ini? F aksen positif di kiri titik itu dan berubah menjadi negatif. Ini positif dari kirinya, negatif dari kanannya. Jadi seperti ini. Jadi kalau tadi saya punya F aksen ya, F sama dengan X pangkat 3 min 12 X min 5 ya. F aksennya adalah 3X kuadrat min 12 sama dengan 0 ya. Jadi X tadi sama dengan plus minus 2 tadi kan. Sini tadi. Nah, titik tadi itu berapa Y-nya kan? Kalau plus ini plus 2, oh sorry. Jadi ada titik ya, X sama min 2,11 dan 2, min 21. Nah, ini kita nggak tahu positif negatifnya, apa maksimum atau minimumnya. Titik ini maksimum atau minimum. Kalau kita nggak tahu sketsanya, asalkan tahu bahwa di kiri 2, yang misalnya F min 3 tadi itu positif ini ya. Gini kan, F aksennya positif dan naik ya. Kemudian turun. Nah, setelah naik turun, maka ini pasti maksimum. Gitu ya. Maksimum kalau dari naik ke turun. Oke ya. Naik itu apa? Positif ke negatif. Nah, sekarang kalau minimum bagaimana? Berarti ini bawah ini. Ini maksimum atau minimum? Titik minimum. Kenapa? Karena dari negatif ke positif. F aksennya negatif berubah menjadi positif di kanan titik ini. Nah, ya kalau cekung ke atas berarti kan dari turun naik berarti ada minimum di sini gitu. Kalau dari naik turun berarti ada maksimum di situ. Seperti itu. Ya. Nah, secara formal ditulis seperti ini. Ya. Misalkan C adalah titik kritis dari fungsi kontinu F dan F terdiferensialkan atau diferensiabel di setiap titik pada selang buka yang memuat C. Jadi kita ngomong lokal maka ya di sekitar C saja, nggak di semua domainnya ya. Kalau cuma domain berarti mutlak ya. Jadi terdiferensialkan di selang buka memuat C kecuali mungkin di C sendiri dia nggak diferensiabel. Nah, kalau kita periksa sepanjang selang yang terjadi dari kiri ke kanan, dari
Begitu kita dapatkan F aksen, ya, dapatkan C, maka domainnya akan terbagi menjadi dua kan, minta hingga sampai C dan C sampai tak hingga, ya kan, kalau satu saja, ya. Maka jika F aksen, ini yang kiri dari kiri ya, dari kiri minta hingga sampai C, ya. Jika F aksen berubah dari negatif ke positif, dari turun atau ya negatif kan turun ya, dari turun ke naik, maka dia pun minimum gitu ya. Jadi yang pertama itu kan begini, yang pertama jadi dari negatif ke positif, maka dia punya minimum ya, lokal, karena kita ngomongnya untuk titik di sekitar C ya, selang buka yang memuat C ini kan gitu. Yang kedua, F aksennya berubah dari positif ke atas ya, naik ya, ke negatif atau turun. Jadi ini puncaknya mulai beloknya di sini kan, jadi ini adalah maksimum lokal lagi karena tadi ngomongnya sekitar C. Tetapi apabila F aksen tidak berubah tanda di C, jadi dari F aksen positif ke positif lagi atau negatif ke negatif lagi, maka fungsi itu tidak mencapai maksimum atau minimum atau tidak mencapai nilai ekstrim di C gitu ya. Jadi secara lengkap tulisannya seperti ini ya. Jadi kalau saya punya gambar ini, maka dari A sampai C1 itu F aksennya naik, positif jadi naik ya. F aksen C sama dengan 0 di sini. Kalau 0 itu siapa? Tidak naik atau tidak turun ya. Dan dia bukan titik ekstrim karena tidak tidak berubah dari naik atau turun tadi itu. Kalau maksimum itu kan dari berubah tandanya, negatif positif negatif positif. Kalau ini tidak berubah tanda dari positif ke positif ya kan. Jadi ini bukan nilai ekstrim ya. Ya mungkin titik kritis tapi bukan titik ekstrim. Ini maksimum karena dari positif ke negatif ya. Positif ke negatif maka maksimum. Kalau ini negatif ke positif berarti minimum. Ini juga ini positif tapi di sini menyinggung di sini. Ini di sini 0 ya. Ya, nilai mutlak tapi F aksennya nggak ada definisi di sini. Nah, ingat ya, nilai ekstrim itu ada yang nilai titik itu ada 2-3 macam toh. Titik batas tadi maksimum ini mutlak, minimum mutlak ya. Minimum lokal ya. Kemudian F aksen sama dengan 0 ya. Ini tadi, ini atau tidak terdefinisi. Karena ini F aksen tak hingga atau tak terdefinisi tadi itu. Ya. Jadi tapi ingat F aksen sama dengan 0 itu bisa maksimum, bisa minimum, bisa juga seperti ini, bukan maksimum atau minimum. Nanti ada namanya ini ya. Ini juga ada namanya ya. Bukan nilai ekstrim pokoknya. Ini cara uji turunan pertama untuk menguji apakah dia nilai ekstrim lokal atau bukan. Ya. Oke, kita ke contoh berikutnya. Ya. Contoh ini kita kerjakan di sini ya. Oke. Nah, tadi seperti tadi nilai ekstrim kita butuh titik kritisnya ya. Titik kritisnya yaitu F aksen X. Bagaimana menentukan ini? Perkalian dua fungsi ya, U kali V berarti
X pangkat sepertiga kali 1 ditambah dengan, atau diuraikan aja ya, lebih cepat ya. Nah ini jadi, ini kan F-nya, saya buat dulu ya. Fx sama dengan X pangkat berapa? 4/3 gitu kan ya, 1 tambah sepertiga ya, dikurangi 4x pangkat sepertiga. Oke ya, sekarang kritisnya F aksen X sama dengan 4/3 X pangkat sepertiga dikurangi 4/3 X pangkat min 2/3 ya. Ini harus sampai menggunakan 0. Ada enggak ini nilainya ya. Ya, dari sini mungkin lebih mudah kalau difaktorkan ya. Jadi sini ada 4/3 X pangkat min 2/3 kali X ya kan. Ini kan pangkat 1 dikurang 2/3 sepertiga ya. Ini min 1 sama dengan 0, atau 4x min 1/3 X pangkat min 2/3 sama dengan 0 ya. Nah ini kan bisa dari kita tentukan berapa X yang memenuhi itu ya. Jadi di sini ada 2 nilai ya, tapi nilai itu memberikan hasil yang berbeda. Jadi F aksen sama dengan 0 ya. Jadi F aksen sama dengan 0 ya. Atau apa kemungkinan lainnya? Kapan ini F sama 0? Yaitu ketika X sama dengan 1. Tapi karena pecahan maka F aksen ya, ini ya, min 1/3 X min 3/3 itu tak terdefinisi. Kapan? Ketika X sama dengan 0 ya. Jadi ingat, titik kritis itu ada kemungkinan titik batas yang nggak ada, maka tinggal apakah sama dengan 0 dan tak terdefinisi ya. Jadi ada 2, ini dan ini ya. Ada 2 titik, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 ya. Nah sekarang tinggal memeriksa di subselang itu. Jadi ada 3 subselang ya. Subselang ini 2 atau 3? Ada 3 subselang ya. Jadi selang buat gini aja. Jadi X kurang min tak hingga sampai 0 ya. Ini kemudian ada 0 sampai
1 ya, dan 1 sampai tak hingga ya, ini. Bagaimana f aksen di kirinya 0 ya. F aksen di kirinya 0, misalnya diambil X sama dengan min 1 ya, misalnya berapa nilainya, X sama dengan min 1, nilainya berapa, negatif ya kan. Artinya apa, dia turun. Jadi ambil aja misalnya, diambil ya, dia untuk ambil ya, ambil X sama dengan min 1, maka F aksen min 1 berapa ini, min 1 berarti min 1 pangkat 2 per 3 min 1 1 ya ini ya, min 2 itu negatif toh ini, nah kurang dari 0 berarti turun ya. Kemudian ini ambil berapa ini, X sama dengan setengah gitu ya, setengah berarti F aksennya ini berapa ini, setengah berarti min ya, min setengah 0 ini ya, negatif ya ini ya, F aksen min setengah juga negatif, dari turun juga ya kan. Kemudian ini ambil berapa ini, ambil X sama dengan 2 misalnya, positif, bawahnya positif, berarti F aksen 2 positif itu ya, ini naik. Nah pertanyaan tadi adalah ekstrim, maksimum atau minimum. Sekarang maksimum atau minimum apabila ada perubahan tanda dari negatif ke positif atau positif ke negatif. Tapi di sini di 0 itu titik kritisnya kan 0 tuh ini ya, 0 ya, titik kritisnya itu ini ya, ini dan ini titik kritisnya kan. Jadi di X sama dengan 0, Y nya juga sama dengan 0, berarti titik 0,0 ya, itu bukan titik ekstrim ya, karena tidak berubah tanda. Tapi itu apa itu nanti ya, kita periksa nanti. Tapi ketika X sama dengan 1, Y nya sama dengan 1 ya, 1 kali min 3, berarti min 3 di 1, min 3 ya. Nah ini titik apa ini, dari turun ke naik ya, titik minimum lokal ya, lokal itu absolut ini, nanti kita periksa lagi ya. Jadi di sini turunannya tak definisi, atau kalau tak hingga nih ya, tak hingga berarti kan gradiennya tegak itu ya, di 0,0 ya, gradiennya tegak itu, tapi dari turun begini ya, turunnya gini ya, kemudian turun lagi nih, nah gini. Tapi di sini ada berapa, 1, min 3, nah begini, ini naik semua, nah naik terus gitu, begitu ya. Jadi ini naik dari 1 sampai sana itu naik, benar ya. Dari 1, min 3, ini 0,0 nya
Itu. Ini belok ini ya, belok begini. Nah, begini. Nah, seperti itu ya. Karena iradiannya tegak, nggak hingga, ya kan, tak ada definisi. Maka seperti ini grafiknya. Jadi minimum lah. Ini bukan lokal lagi, tapi lebih ke mutlak ini karena dia paling kecil, nggak ada yang lain. Mana naik semua atau ini juga naik, ini juga naik ke sana. Nah, gitu ya. Itulah untuk menentukan kemonotonan dari suatu fungsi ya. Nah, sekarang di latihan ini silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Di sini Anda diminta untuk menentukan nilai ekstrim lokal maupun global, mutlak kalau ada ya, untuk fungsi-fungsi berikut ini ya. Satunya fungsi pecahan, satunya fungsi polinom biasa ya. Kemudian yang kedua ini diminta menentukan selang di mana fungsi fx sama dengan x kuadrat plus b plus c dengan angka sama dengan 0 itu naik atau turun di mana ya. Jawabannya umum juga karena ini a b c nya nggak tahu, tidak boleh diambil a berapa, tidak boleh, ini boleh umum, jelaskan secara umum juga mungkin baik kasus-kasus gitu ya. Itu ya, selamat berlatih.